Oke teman-teman, siapkan dulu bahan-bahannya. Sayurannya aku menggunakan brokoli 200 gram, wortel 100 gram udah aku potong-potong, kubis 3 lembar. Ini maaf, kubisnya udah lama di kulkas jadi agak layu ya. Kemudian 30 butir bakso sapi dan 5 buah sosis yang udah aku potong-potong, daun seledri dan daun bawang masing-masing 1 batang. Kemudian bumbunya cuma menggunakan bawang putih, 5 siung dan juga lada ya. Kemudian siapkan pan ataupun wajan ya. Kemudian kita masukkan minyak. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bawang putihnya. Kita tumis hingga harum dan matang. Nah, ini udah harum banget bawang putihnya. Lanjut masukkan 1 liter air ya. Kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya masukkan brokolinya. Kalau nggak ada brokoli bisa diganti dengan kembang kol ya teman-teman, yang warnanya putih itu. Ini juga udah aku potong-potong, udah dicuci bersih juga ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan baksonya ya. Ini aku menggunakan bakso kerikil ya teman-teman. Yang aku gunakan bakso rasa sapi. Kalau menggunakan bakso lain boleh banget. Kemudian masukkan sosisnya ya. Untuk sosisnya 1 lonjor aku potong menjadi 4 bagian ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan lada bubuk 1 saset ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga micin, aku menggunakan penyedap rasa 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 2 sendok teh. Aduk-aduk terlebih dahulu biar semuanya tercampur merata dan bumbunya larut ya teman-teman. Ini kita masak hingga mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih ya teman-teman. Ini boleh dikoreksi untuk sayurannya, tingkat keempukan boleh disesuaikan selera ya. Kalau sudah pas, kemudian masukkan kubisnya. Ini kita masak sebentar saja sampai kubisnya agak layu ya teman-teman. Kalau kalian suka bisa tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, ini boleh dikoreksi rasa teman-teman, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Kalau sudah pas bisa masukkan daun bawang dan daun seledrinya yang sudah dipotong-potong. Daun bawang dan daun seledrinya udah agak layu teman-teman, bisa matikan api kompornya. Dan kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa buat lauk makan ataupun buat cemilan ya teman-teman, karena ada sosis dan baksonya, anak-anak pasti suka. Karena rasanya gurih dan sayurannya ada macam-macam ya, apalagi dimakan saat masih hangat-hangat dengan nasi putih. Oke.
Oke teman-teman, yang pertama siapkan dulu udangnya. Ini alhamdulillah udangnya nggak beli, dikasih ibu ya, rezeki anak solehah. Ini udangnya ada yang besar, ada yang kecil, nggak satu ukuran ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah tomat, 1/4 bawang bombay, dan 1 batang daun bawang. Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya. Selanjutnya siapkan pan, kita tumis bumbu halusnya. Kalau teman-teman suka pedas, boleh banget ditambahkan cabai mau diiris ataupun ikut dihaluskan dengan bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya tadi ya teman-teman. Kita tumis hingga kadar airnya berkurang seperti ini dan berubah warna ya. Nah, ini sudah belkutuk-belkutuk, kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. Kita aduk-aduk atau kita tumis sebentar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya masukkan bawang bombaynya. Ini kita aduk-aduk kembali sebentar sampai bawang bombaynya layu. Selanjutnya masukkan udangnya. Ini udangnya cuma aku buang ujungnya aja sama buntutnya ya teman-teman, ekornya sedikit gitu, nggak aku kupas ya. Ini kita aduk-aduk sampai udangnya itu terkena bumbu dan udangnya itu berubah warna ya teman-teman. Kalau udangnya udah agak memerah, kemudian kita tambahkan bumbunya. Aku menggunakan 1 saset saus tiram. Kita masukkan semua ya, 1 saset teman-teman. Kemudian tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa, sesuaikan selera aja ya. Aduk-aduk kembali sampai udangnya itu terkena bumbu semua ya teman-teman. Aku mau menambahkan sedikit air, kurang lebih 20-30 ml aja. Kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena udangnya itu bakalan ngeluarin air sendiri ya. Ini kita masak sampai udangnya memerah dan airnya menyusut ya teman-teman. Kalau sudah pas, boleh dikoreksi rasa, kemudian tambahkan potongan daun bawang. Masak sebentar sampai daun bawangnya layu ya. Nah, ini udah pas semua rasanya, jadi kita matikan api kompornya dan pindahkan ke piring saji. Ini tuh masak simple, cepet banget matangnya ya teman-teman. Kalau mau dibuat ide untuk bekal anak sekolah, ini tuh nggak ribet dan rasanya mantul banget walaupun bumbunya sederhana ya. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan dulu ampela. Ini aku menggunakan 1/4 atau 250 gram ya.
Kita cuci bersih dulu ya teman-teman. Kemudian ini mau aku sisir atau aku potong tapi nggak putus ya teman-teman, seperti yang ada di video ini ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau sudah selesai, kita masukkan lagi dalam mangkoknya tadi ya teman-teman. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini aku menggunakan 3 siung bawang putih, kita geprek dan cincang ya. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita pojokkan dulu bawang putihnya. Selanjutnya siapkan 1/4 bawang bombay ya teman-teman. Kalau mau menggunakan setengah bawang bombay juga boleh. Karena aku masih punya 1/4 aja, jadi aku menggunakan 1/4 bawang bombay. Kita potong-potong seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada 4 buah cabai merah keriting ya. Untuk cabenya ini disesuaikan selera ya, untuk tingkat kepedasannya. Boleh ditambah cabai rawit ya teman-teman kalau yang suka pedas banget. Kita potong-potong menyerong seperti ini hingga selesai. Oke, bumbunya udah siap semua. Siapkan minyak panas ya teman-teman. Kemudian kalau sudah panas, kita tumis bawang putihnya hingga harum dan kecoklatan ya, atau keemasan. Kemudian masukkan bawang bombaynya. Kita tumis hingga bawang bombaynya layu. Selanjutnya tumis cabai merahnya ya teman-teman. Ini kita tumis sampai cabai merahnya layu ya. Ini baunya tuh udah harum banget ya teman-teman. Kemudian masukkan ampelannya ya. Oh ya teman-teman, kalau ampelanya ditambahkan dengan ati juga boleh ya. Kebetulan aku punyanya ampela ya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan ampelanya agak berubah warna ya teman-teman. Selanjutnya masukkan air 100 ml. Kalau nggak mau dikasih air juga boleh ya teman-teman, karena aku lebih suka kasih air biar nantinya itu bumbunya bisa meresap sampai ke dalam ya. Oke, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan saus sambal dan juga kita aduk-aduk teman-teman sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya masukkan kecap manis 1 sendok makan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Dan ini kita masak hingga airnya mendidih. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal ya. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan share jika videonya bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya. Tambahkan 2 sendok teh gula pasir, kita aduk-aduk sebentar ya. Di sini boleh dikoreksi rasanya, kurang manis bisa ditambahkan gula, kalau kurang asin bisa ditambahkan
Garamnya kalau kurang pedas bisa ditambahkan cabenya. Pokoknya disesuaikan selera aja ya teman-teman. Kalau sudah pas ini bisa matikan api kompornya dan ini kita pindahkan ke piring saji ya. Ini kalau dimakan sama nasi hangat bakalan ngabisin nasi teman-teman. Ini juga bisa buat ide bekal ya teman-teman karena masaknya cepet banget. Bumbunya juga mudah, rasanya juga mantul. Jadi wajib banget kalian cobain resepnya. Oke teman-teman, yang pertama siapkan 1 batang daun bawang ya. Ini sudah aku cuci bersih, jadi tinggal kita potong-potong tipis kecil-kecil. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya siapkan 4 siung bawang merah, kita iris tipis-tipis juga. Kalau punya bawang bombay bisa diganti bawang bombay ya. Kemudian siapkan 2 siung bawang putih. Ini juga kita iris tipis. Oke, siapkan juga 2 buah tomat merah. Ini kita potong-potong kecil-kecil ya. Seperti yang ada di video, lakukan hingga selesai. Bahan-bahannya udah siap, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 2 butir telur ayam. Kita pecahkan dulu telurnya. Tambahkan sedikit garam biar ada rasanya. Kemudian ini kita kocok lepas. Kemudian masukkan potongan daun bawang tadi ya teman-teman. Ini aku sisakan sedikit ya nanti buat campuran. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan jamur inoki ya. 2 bungkus teman-teman. Ini ujungnya mau aku potong dulu ya. Pangkalnya ini kita buang ya teman-teman dan kita keluarkan dari plastiknya dulu. Ini nanti kita cuci bersih dulu ya teman-teman. Boleh menggunakan minyak panas, air panas, atau cuma sekedar dicuci di air mengalir ya kalau bisa, biar lebih bersih ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu ke piring ya. Oke teman-teman, ini jamurnya kita cuci terlebih dahulu. Kalau sudah, siapkan pan. Kita kasih sedikit minyak, jangan banyak-banyak ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak minyak. Oke, kalau sudah kering bawahnya, ini bisa dibalik ya teman-teman. Nah, ini telurnya udah mateng, bisa kita angkat. Kita potong-potong kecil-kecil atau bisa dipotong-potong sesuai selera ya. Telurnya ini kita tinggalkan terlebih dahulu, kemudian siapkan pan, bekas tadi juga nggak apa-apa ya teman-teman. Masukkan sedikit minyak, kalau sudah panas kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya hingga harum dan layu.
Selanjutnya masukkan tomat yang sudah dipotong-potong ya. Kita tumis hingga tomatnya layu. Selanjutnya masukkan 100 ml air, kemudian tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh, dan kecap asin aku menggunakan 1 sendok makan. Gula pasir 1 sendok teh. Ini kita aduk-aduk sebentar biar tercampur merata. Ini udah mendidih seperti ini ya teman-teman, karena kurang gurih jadi aku tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk jamur ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Kalau dirasa sudah pas rasanya ya teman-teman, bisa masukkan jamur inokinya. Ini aku masukkan 2 sendok makan saus sambal ya. Kalau mau buat versi yang enggak pedasnya pakai saus tomat aja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan telur dadar tadi ya. Ini kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak hingga airnya menyusut atau berkurang ya. Kalau untuk orang dewasa ini tuh lebih enak kalau pedes ya teman-teman, karena ini aku membuat untuk anak-anak jadi aku nggak menggunakan cabai sama sekali ya. Cuma aku tambahkan saus sambal saja. Ini bisa dikoreksi rasa kembali ya teman-teman. Kemudian masukkan potongan daun bawang sisanya tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sebentar. Nah ini jamur kinokinya juga udah mulai layu ya. Jadi kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji teman-teman. Ini mau buat lauk juga bisa, dimakan langsung seperti ini juga seger ya teman-teman. Oke, daging ya. Untuk kalian yang penasaran gimana resep dan cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Yang pertama, ini aku sudah menyiapkan ayam 500 gram atau setengah kilo. Boleh menggunakan bagian apa aja. Dan ini udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok teh kecap asin, atau bisa juga diganti dengan kecap ikan ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan juga cuka 2 sendok teh ya. Ini aku menggunakan cuka makan ya, atau cuka yang digunakan bakso-bakso itu ya. Kemudian tambahkan tepung tapioka 3-4 sendok makan. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 3 siung bawang putih, ini hampir lupa ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Ini agak aku pijat-pijat sedikit ya teman-teman, biar nanti bumbunya itu meresap sampai ke dalam daging ya, walaupun tanpa diungkep. Oke, kalau sudah tercampur merata ini kita diamkan minimal 30 menit ya. Lebih lama dagingnya lebih empuk dan bumbunya bakalan lebih meresap ya. Oke, sambil nunggu ayamnya dimarinasi, siapkan cabai merah, tomat dan juga bawang merah. Ini disesuaikan selera ya.
untuk membuat banyak sedikitnya ya. Kalau aku menggunakan 5 siung bawang merah, ini kita potong-potong terlebih dahulu ya, biar nantinya itu lebih cepat kalau mau menghaluskan. Kemudian aku juga menggunakan cabai merah 15 buah ya. Aku potong-potong terlebih dahulu ya, nanti kalau ditumis biar enggak meledos alias enggak meletup-letup ya. Ini kita potong-potong semua cabenya. Kemudian cabai rawit galaknya aku menggunakan 4 siung ya teman-teman. Kalau kalian suka yang pedas boleh ditambahkan sesuai selera, pokoknya untuk cabenya ya. Kita potong-potong juga tomatnya. Selanjutnya siapkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai harum ya teman-teman. Kalau bawangnya sudah layu, sudah harum seperti ini, baru masukkan cabai dan tomatnya ya. Ini kita tumis hingga cabai dan tomatnya layu. Nah, kalau sudah layu seperti ini udah mateng, tandanya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan cobek, masukkan bahan yang sudah tumis tadi, tambahkan terasi, garam, gula, micin. Selanjutnya kita haluskan ya, kita ulek teman-teman sampai hancur ya. Untuk garam, micin, gulanya bisa disesuaikan selera saja ya teman-teman. Ini sengaja nggak aku ulek sampai halus ya, masih ada tekstur cabai-cabainya gitu ya teman-teman. Ini kalau mau ditumis juga bisa ya, atau langsung dimakan seperti ini juga bisa. Kalau aku nggak aku tumis lagi ya teman-teman, karena tadi udah aku goreng bahan-bahannya ya. Karena ayam goreng itu cocok ke semua sambal ya menurutku teman-teman, mau sambal terasi, sambal mata, sambal tomat, pokoknya itu cocok semua ya karena rasanya tuh netral. Oke, kita sisihkan dulu ya sambalnya. Kita kembali ke ayamnya tadi ya. Oke, kalau mau digoreng bisa siapkan minyak panas, kemudian masukkan satu persatu dan kita goreng hingga keemasan. Untuk teman-teman yang mau marinasi ayamnya lebih lama bisa dimasukkan dalam kulkas ya, biar ayamnya itu enggak basi ya. Jadi kalau mau digoreng didiamkan dulu di luar ruang suhu kurang lebih 30 menit biar dalamnya itu enggak dingin ya teman-teman. Kalau dalamnya dingin biasanya dagingnya enggak bisa empuk nantinya. Oke, kalau sudah matang merata atau sudah keemasan seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Dulu tuh aku takut banget kalau menggoreng ayam tanpa diungkep ya, karena takut dagingnya masih keras dan rasanya itu kurang enak. Ternyata setelah tahu resep ini jadi ketagihan. Oke, ini setelah aku goreng semuanya ya teman-teman, bisa ditambahkan lalapan sesuai selera. Kebetulan di rumah ada kubis dan juga mentimun ya. Ini sambalnya aku menggunakan sambal terasi. Kalau teman-teman menggunakan sambal yang lain boleh banget, karena kalau ayam goreng sambalnya itu netral, bisa pakai sambal apa aja ya. Ini beneran empuk banget teman-teman, dagingnya dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Bumbunya ada 4 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, 5 siung bawang putih,
6 siung bawang merah, 1 sendok lada dan 2 cm kunyit. Ini kita haluskan ya. Kemudian ada daun jeruk 2 lembar, 2 lembar daun salam, asam jawa dan lengkuas. Ini ikannya aku menggunakan ikan bandeng 400 gram atau 2 ekor. Udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong-potong. Selanjutnya kita tumis dulu bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lada dan kunyitnya. Ini kita tumis hingga harum dan tanak ya. Selanjutnya masukkan daun jeruk, ini aku sobek biar keluar wanginya ya. Daun salamnya juga kita masukkan. Lengkuas ini menggunakan 1 ruas jari dan asam jawa 1 sendok makan. Tambahkan air 300 ml. Aduk-aduk semua sampai tercampur merata ya teman-teman, dan asamnya agak ditekan-tekan ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan penyedapnya ya. Aku mau setengah sendok makan micin dan setengah sendok makan garam ya. Ini kita aduk-aduk biar garamnya larut juga micinnya ya. Selanjutnya kita masukkan satu persatu ikannya. Aduk-aduk sebentar ya teman-teman sampai ikannya itu terkena air ya, biar nantinya bumbunya bisa meresap sampai ke dalam-dalam ikannya ya. Dan aku juga mau menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Oke, ini sudah siap untuk kita masak sampai airnya menyusut ya. Kalau sudah menyusut seperti ini boleh dikoreksi rasa ya teman-teman, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Kemudian tambahkan santan, ini aku menggunakan 200 ml ya teman-teman, ini aku menggunakan santan murni, kalau nggak ada boleh menggunakan santan instan yang 65 ml ya. Nah, ini santannya udah mateng ya teman-teman, jadi bisa matikan api kompornya. Dan ini sudah siap untuk dinikmati. Kita pindahkan dulu ke piring saji. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk dinikmati ya. Apalagi menggunakan nasi anget, bah ini tuh bakalan ngabisin nasi. Rasanya tuh gurih, pedas, manis, dan juga kuahnya aja udah enak ya teman-teman. Pokoknya wajib nyobain resepnya. Oke teman.